Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenali teknik sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Berikut ini adalah teman-teman kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas kanker payudara, cara mencegahannya, teknik sadari, cancer staging, jenis terapi, dan Love Pink Indonesia. Wih, menarik banget ya. Yuk, langsung cari tahu aja. Oke, kanker payudara itu apa sih? Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi, yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Pada stadium yang lebih parah, sel-sel abnormal ini dapat menyebar melalui kelenjar getah bening ke organ tubuh lainnya. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Angka kejadian untuk kanker payudara ini menurut WHO World Health Organization melaporkan bahwasannya pada tahun 2020 terdapat 2,3 juta wanita terdiagnosis kanker payudara dan 685.000 menyebabkan kematian secara global. Hingga akhirnya tahun 2020 ada 7,8 juta wanita hidup yang diagnosis menderita kanker payudara dalam 5 tahun terakhir. Kanker payudara bisa terjadi di usia berapapun dan pada siapa saja, termasuk pada pria. Tetapi pada umumnya 60% kanker payudara terjadi pada usia di atas 60 tahun. Risiko terbesarnya sendiri biasanya ditemukan pada perempuan yang berusia di atas 75 tahun. Angka kejadian kanker untuk perempuan yang tertinggi adalah pada kanker payudara, sebesar 42,1 per 100.000 penduduk, dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk. Selanjutnya adalah deteksi dini dan intervensi tepat waktu. Pada umumnya, mayoritas pasien kanker payudara mencari pengobatan ketika telah memasuki tahap lanjut. Meskipun demikian, bila kanker ini dapat terdeteksi pada tahap awal dan diberikan terapi secara tepat waktu, peluang untuk mengatasi penyakit ini sebenarnya cukup besar. Selanjutnya adalah teknik pencegahan kanker payudara. Yang pertama adalah teknik sadari atau periksa payudara sendiri. Teknik sadari adalah pemeriksaan mandiri yang dilakukan oleh wanita untuk mengecek apakah ada perubahan atau kelainan pada payudara. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah ada benjolan, masalah pada jaringan payudara, atau tanda gejala lain yang mungkin menjadi gejala kanker payudara awal. Lalu yang kedua ada sadanis. Pemeriksaan payudara secara klinis. Sadanis atau periksa payudara klinis adalah pemeriksaan pada payudara oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Sadanis ini digunakan untuk menghindari potensi munculnya kanker payudara dan melakukan deteksi dini. Diharapkan penderita bisa segera menemukan kanker pada stadium yang lebih dini. Selanjutnya adalah sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Adalah cara termudah untuk mendeteksi kelainan pada ukuran, tekstur, serta bentuk payudara. Sadari adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan mata dan tangan sendiri untuk menemukan apakah terdapat perubahan pada payudara. Pemeriksaan ini bisa dilakukan rutin di rumah. Pemeriksaan ini dapat membantu mendeteksi sejak dini kanker payudara sehingga dapat mengurangi resiko keparahannya. Sadari dilakukan oleh siapa saja sih? Dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan sadari? Sadari lebih efektif apabila dilakukan seawal mungkin, yaitu setelah mengalami menstruasi pertama. Di Indonesia, remaja perempuan rata-rata mendapat menstruasi pertama pada usia 9-14 tahun. Nah, sadari dilakukan oleh dua golongan wanita. Yang pertama, pada wanita yang masih aktif menstruasi, dan yang kedua, pada wanita yang sudah menopause. Nah, untuk pada wanita yang masih aktif menstruasi, sadari dilakukan secara rutin setiap kali selesai menstruasi, yaitu pada hari ke-7 sampai hari ke-10, terhitung dari hari pertama haid. Hal tersebut dianjurkan karena saat waktu tersebut, pengaruh hormon estrogen dan progesteron sangat rendah, dan jaringan kelenjar payudara tidak sedang membengkak, sehingga lebih mudah untuk dideteksi atau diraba ada tidaknya kelainan pada payudara. Nah, yang kedua, pada wanita yang sudah menopause. Setelah menopause, sadari sebaiknya dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulan sebagai aktivitas rutin dalam kehidupan wanita tersebut. Wanita yang sudah mengalami mati haid atau menopause pada usia 45-60 tahun juga tetap dianjurkan untuk melakukan sadari secara rutin.
Menurut penelitian, wanita yang berusia 40-50 tahun memiliki risiko yang tinggi untuk terserang kanker payudara. Ketika melakukan teknik sadari, area apa aja sih yang harus terjangkau? Yang pertama, batas atas 2 jari di atas tulang selangka. Kedua, batas bawah garis melingkar payudara. Dan yang terakhir, batas tengah garis tengah tubuh. Setelah mengenal lebih dalam tentang teknik sadari, yuk kita belajar mempraktekkan teknik tersebut. Langkah-langkah sadari, pertama, berdiri tegak di depan cermin, kemudian kedua tangan kita diletakkan di pinggang. Selanjutnya, amati kedua payudara kita terkait bentuk, ukuran, dan warna. Kita amati juga apakah ada kerutan, cekungan, atau puting yang tertarik ke dalam, dan tonjolan ke depan jika ada benjolan. Kemudian, untuk warnanya, kita amati apakah ada kemerahan, bengkak, dan apakah ada nyeri. Kedua, posisikan kedua tangan di pinggang. Condongkan bahu ke depan sehingga payudara menggantung, dan dorong kedua siku ke depan, lalu kencangkan otot dada. Ketiga, angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku, dan posisikan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan cermati payudara. Dorong siku ke belakang dan cermati bentuk maupun ukuran dari payudara. Langkah yang keempat, rentangkan tangan kanan ke atas. Kemudian, tangan yang di sebelah kiri memencet bagian puting kanan. Nah, kita lihat apakah ada cairan yang keluar dari puting. Cairan yang keluar bisa berwarna putih susu atau merah darah. Langkah kelima dilakukan dengan berbaring telentang di tempat tidur dengan kaki lurus. Kemudian, bantal ditaruh di bawah bahu untuk mempermudah pemeriksaan. Saat berbaring, posisi tangan sebelah kanan diletakkan di bawah kepala. Kemudian, tangan sebelah kiri digunakan untuk melakukan palpasi. Kalau sudah selesai, nanti bisa bergantian. Jadi, tangan yang sebelah kiri diletakkan di bawah kepala, kemudian tangan yang sebelah kanan digunakan untuk mempalpasi. Langkah ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan gerakan memutar, kemudian yang kedua dengan gerakan naik turun, dan yang ketiga nanti dengan gerakan arah dari luar ke arah puting. Langkah keenam dilakukan sebaiknya di kamar mandi untuk mempermudah proses palpasi. Untuk langkah terakhir ini, sama caranya dengan langkah yang keempat, namun tidak dilakukan dengan posisi berbaring, tetapi posisinya dengan bisa berdiri atau duduk, dengan tangan kanan diangkat ke atas. Nah, ini disarankan dilakukan pada saat mandi agar payudaranya basah dan licin sehingga mempermudah kita dalam melakukan palpasi. Setelah kita melakukan teknik sadari, kita jadi tahu apakah ada keanehan pada salah satu atau kedua payudara kita. Nah, apabila terdapat tanda-tanda berikut, maka kita harus mewaspadainya. Yang pertama, terdapat penambahan ukuran atau besar yang tidak biasa pada payudara. 2. Salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya. Ketiga, terdapat lekukan seperti lesung pipi pada kulit payudara. Yang keempat, terdapat cekungan atau lipatan pada puting atau areola. Yang kelima, terdapat perubahan penampilan puting payudara. Yang keenam, keluar cairan dari salah satu puting. Yang ketujuh, adanya benjolan pada payudara. Yang kedelapan, pembesaran kelenjar getah bening pada lipat keti atau leher. Dan yang terakhir, pembengkakan pada lengan bagian atas. Nah, berikut ini beberapa makanan dan minuman yang dapat memicu terjadinya kanker payudara. Pertama adalah alkohol. Kita semua tahu bahwa alkohol memiliki banyak dampak negatif bagi tubuh, termasuk memicu terjadinya kanker payudara. Hal tersebut terjadi karena alkohol dapat meningkatkan kadar estrogen dan merusak DNA. Yang kedua adalah gula. Gula memang dibutuhkan bagi tubuh, namun gula yang berlebih dapat merusak tubuh. Makanan yang tinggi gula dapat membantu perkembangan tumor di kelenjar susu yang mirip dengan kanker payudara. Nah, tumor ini beresiko menyebar atau bermetastasis. Ketiga adalah daging merah, contohnya seperti sate dan steak. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian yang menemukan bahwa konsumsi daging merah mampu meningkatkan risiko kanker payudara, terutama jika daging dimasak pada suhu yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena suhu yang terlalu panas dapat memicu pelepasannya racun. Yang keempat adalah makanan dengan
tinggi lemak. Banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans lebih beresiko terkena kanker. Terlebih lagi jika tidak diseimbangi oleh olahraga, maka resiko kanker akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah tahapan kanker payudara. Tahapan kanker payudara terdiri dari stadium 0, stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Lalu, sebelum menentukan pasien tersebut menderita stadium berapa, itu dilakukan langkah awal terlebih dahulu yaitu menggunakan metode TNM, di mana T ini atau tumor menunjukkan ukuran tumor dan apakah tumor tersebut sudah menyebar ke jaringan di sekitarnya. Lalu ada N atau node atau kelenjar getah bening yang menunjukkan sel kanker yang telah menyebar ke kelenjar getah bening. Lalu ada metastatis atau penyebaran yang menunjukkan penyebaran sel kanker ke jaringan atau organ di sekitarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode TNM inilah kemudian akan didapatkan hasil pasien tersebut itu mengidap penyakit kanker payudara stadium berapa. Selanjutnya yaitu ada stadium 0 di mana sel kanker itu belum berkembang ke jaringan sel di sekitar payudara dan masih sangat bisa untuk disembuhkan jika kanker payudara bisa dideteksi secara dini. Lalu ada stadium 1. Biasanya pada stadium 1 ini terdapat tumor berukuran 2 cm, lalu belum menyebar ke kelenjar getah bening tetapi sudah menyebar ke jaringan sel di sekitar payudara. Lalu ada stadium 2, biasanya pada stadium 2 ini terdapat tumor berukuran 2-5 cm, sudah menyebar ke kelenjar getah bening walaupun masih di area-area terdekat. Lalu ada stadium 3, pada stadium ini terdapat tumor yang berukuran lebih dari 5 cm dan sudah menyebar sampai ke kelenjar getah bening ketiak. Biasanya dilakukan kemoterapi terlebih dahulu baru selanjutnya dilakukan pembedahan. Pada stadium 3 ini terbagi menjadi 3 yaitu ada 3A, 3B, dan 3C. Lalu ada stadium 4, pada fase ini sel kanker itu sudah cukup lama berkembang di payudara dan penyebarannya sudah luas sampai ke kelenjar getah bening di sekitarnya, ke organ lain yang terdekat payudara seperti paru-paru, bahkan ke yang jauh seperti kulit, tulang, hati, bahkan otak. Selanjutnya adalah pengobatan kanker payudara. Pengobatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan operasi. Operasi bertujuan untuk mengangkat sel kanker dari dalam tubuh dan dilakukan saat kanker masih berada di stadium awal dan belum menyebar. Pembedahan terdapat 2 macam, yaitu yang hanya mengangkat jaringan kanker dan mengangkat seluruh organ. Sebelum operasi dilakukan, dokter terlebih dahulu akan melakukan biopsi yang bertujuan untuk menyelidiki adanya benjolan di payudara. Hasil dari biopsi dapat menunjukkan apakah area yang mencurigakan tersebut adalah kanker payudara atau bukan. Yang kedua yaitu dengan melakukan radioterapi. Radioterapi menggunakan sinar laser berkekuatan tinggi untuk mengobati kanker. Radioterapi bersifat lokal atau hanya mematikan kanker di area tersebut. Yang ketiga yaitu dengan melakukan kemoterapi. Kemoterapi melibatkan penggunaan zat kimia atau obat-obatan. Kemoterapi terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, kemo sebagai terapi utama. Kedua, kemo sebagai ajuvan atau tambahan. Dan yang ketiga, kemo sebagai terapi paliatif atau pengendalian. Wow, seru banget ya pemaparan kali ini. Sebagai penutup, mari kita ingatkan diri kita betapa pentingnya sadari dalam menjaga kesehatan payudara.